Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku, pada video kali ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan tema iman kepada malaikat. Ini merupakan materi pendalaman. Apa yang akan kita pelajari pada materi ini? Tujuan yang tidak dicapai adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami makna iman kepada malaikat. Yang kedua, memahami pengertian malaikat, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menunjukkan dalil-dalil tentang keberadaan malaikat. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menunjukkan sikap meneladani malaikat. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan hikmah kita beriman kepada malaikat dengan penjelasan yang tepat. Yang akan kita pelajari pada materi ini adalah yang pertama, makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, nama-nama, tugas-tugasnya, dan sifat-sifat daripada malaikat itu sendiri. Yang ketiga, dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah yang berkaitan dengan keberadaan malaikat. Dan yang keempat, bagaimana kita mewujudkan perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari pengertian beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti kita mempercayai, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat, makhluk yang paling taat kepada Allah. Malaikat itu diciptakan dari cahaya atau dari nur, yang tugasnya adalah mengatur, mengurus alam semesta ini. Sebagai makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para malaikat tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan tugas kepada para malaikat, maka malaikat itu senantiasa melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Rukun iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Kita semua tahu kan rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Dan rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan malaikat, tak pernah kita melihat malaikat, tapi kita wajib percaya dengan keberadaannya. Karena itulah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan secara gaib. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lain, ada juga makhluk yang gaib, ada juga makhluk yang nyata. Kalau kita manusia, makhluk yang nyata, kelihatan, bisa dilihat, bisa diraba. Tetapi kalau yang namanya malaikat, itu adalah makhluk yang gaib, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, bahkan diajak bicara pun tidak bisa. Kita tidak bisa mengajak bicara mereka. Kita tidak tahu, tapi mereka tahu kita, mereka melihat kita. Sebagaimana syaitan juga termasuk makhluk yang tak terlihat, jin juga termasuk makhluk yang abstrak yang tak terlihat. Nah, tapi kita yakin akan keberadaan itu. Kita yakin akan keberadaan malaikat Allah. Kita yakin akan keberadaan jin yang diciptakan oleh Allah. Kita juga yakin akan keberadaan syaitan yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terburuk. Nah, malaikat itu berada pada sisi makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah di dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21, ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Artinya, dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak memiliki rasa angkuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pula merasa letih. Jadi di sini dalam ayat ini adalah dalil tentang keberadaan malaikat.
Bagi Allah Subhanahu wa taala itu segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang ada di sisinya, waman indahu la yastakbiruna, mereka tidak merasa sombong, mereka tidak memiliki rasa angkuh, tidak merasa sombong untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula merasa letih. Jadi malaikat itu tidak pernah merasa capek, tidak pernah galau, tidak pernah susah seperti kita manusia. Kenapa? Karena kita manusia punya nafsu, kita manusia punya hawa nafsu yang kadang-kadang bisa mengganggu pikiran kita, mengganggu otak kita, mengganggu akal kita, mengganggu jiwa kita, mengganggu kalbu kita. Tapi malaikat tidak punya nafsu. Mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa letih dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sifat-sifat malaikat itu. Ada beberapa sifat malaikat. Yang pertama, sifat malaikat itu adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Nah, ini kan makhluk yang paling taat. Malaikat itu makhluk yang paling taat karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat hanya dibekali yang namanya akal saja. Dan tidak pernah berkeinginan untuk begini, untuk begitu, tidak pernah berkeinginan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak pernah letih dalam beribadah kepada Allah baik siang dan malam. Jadi malaikat itu kalau ibadah itu terus-menerus, siang malam ibadah terus, siang ibadah, malam ibadah terus. Apa ibadahnya? Tasbih pada Allah. Dan tidak pernah berhenti beribadah. Berbeda dengan manusia. Manusia itu kadang-kadang merasa capek, untuk sholat saja ogah-ogahan, untuk puasa aja lapar gitu kan, untuk ngaji saja bosen, paling 5 menit ngaji selesai, maunya apa lagi, main game lah, nonton TV lah, macam-macam. Nah, itu kan kita manusia. Tapi malaikat tidak pernah berhenti dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ketiga, malaikat itu gemar mendatangi majelis-majelis zikir. Loh, kenapa gemar? Majelis zikir itu tempat yang digunakan untuk berzikir. Untuk berzikir mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada suara tasbih di situ, ada suara tahlil di situ, ada suara tahmid di situ. La ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah. Nah, ketika malaikat datang, maka malaikat akan memberikan berkah kepadanya. Malaikat akan membawa berkah kepada majelis itu. Malaikat akan mendoakan orang-orang yang ahli dalam zikir itu. Termasuk juga orang yang datang di majelis ilmu. Malaikat akan mendoakan, mohonkan ampun kepada mereka agar supaya apa? Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menurunkan barokahnya dan manfaatnya. Maka kita, ayo manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk apa? Untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau nggak bisa bareng-bareng ya sendiri-sendiri saja nggak masalah. Habis sholat kita berzikir subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, Allahu akbar, 33 kali, 33 kali, 33 kali. Itu yang dapat kita lakukan, itu yang dapat kita kerjakan agar supaya apa? Kita mendapat barokahnya Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan barokah doa yang disampaikan oleh para malaikat. Masya Allah, malaikat makhluk yang paling taat kalau mendoakan kita, luar biasa. Siapa yang tidak akan dikabulkan doanya, yaitu doa malaikat kan? Doa malaikat dikabulkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika termasuk yang keempat ini, ketika kita menunggu waktu sholat berjamaah, malaikat datang mendoakan kita. Kalau kita dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang ke masjid, melaksanakan ibadah sholat, menunggu waktunya sholat berjamaah. Nah, itu ada barokah di situ. Malaikat datang mendoakan kita, ya Allah, ampunilah orang-orang yang datang ini. Nah, kalau kita kan manusia biasa, banyak salah, banyak dosa, banyak kurang, maka ketika malaikat datang mendoakan kita, alhamdulillah banget. Kita kan manusia lemah. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala saja kita butuh perjuangan berat loh. Apalagi kita kalau tidak mendapatkan doa malaikat, wah, kita mau jadi apa? Nah, kita mumpung masih diberikan hidup. Nah, kalau dengar azan, datanglah ke masjid.
datanglah melaksanakan ibadah sholat. Kalau ikut jamaah, nah kalau ikut jamaah sholat, Masya Allah, kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Hamba-hamba yang didoakan oleh malaikat, Masya Allah, luar biasa sekali. Termasuk diantaranya tadi adalah orang yang gemar berzikir, orang yang gemar menunggu untuk melaksanakan ibadah sholat. Jangan ogah-ogahan, meskipun kita di rumah, kita sholat duhur, kita sholat asar, maghrib, isya, subuh, jangan pernah kita lupakan sholat-sholat itu. Nah, sekarang kita lihat sifat yang kelima dan sifat yang keenam. Sifat kelima, bahwa malaikat itu tidak pernah makan, tidak pernah minum. Sifat keenam adalah malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Kenapa demikian? Karena malaikat itu termasuk makhluk ruhani, bukan makhluk jasmani. Lah kita manusia, makhluk jasmani, ada rohaninya. Jasmani kita butuh makan, jasmani kita butuh minum. Nah kalau malaikat kan bukan nggak punya jasmani, nggak punya jasad, jadi nggak butuh makan, nggak butuh minum. Karena ruh itu tidak butuh makan, ruh tidak butuh minum. Nyawa kita butuh makan nggak? Tidak butuh makan nasi, tidak butuh makan roti, hanya butuh makan zikir, butuh makan tasbih, butuh makan doa, butuh makan bacaan Al-Quran. Maka kita tidak pernah, kalau kita nggak pernah zikir, nggak pernah doa, nggak pernah mohon ampun, nggak pernah tasbih, nggak pernah baca Quran, ya kasihan rohani kita, nggak kita kasih makan. Kita cuma ngasih makan dengan otak kita aja, dengan pikiran-pikiran yang nggak tahu entah benar entah tidak. Kita hanya kasih makan pada fisik saja dengan makan makanan kita sehari-hari. Nah jiwa kita bagaimana? Nah, makhluk ini, malaikat ini termasuk makhluk rohani, sehingga mereka tidak pernah makan, tidak pernah minum. Tugas mereka hanya apa tadi? Berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tidak pernah letih dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat pun tidak punya jenis kelamin. Nah, bagaimana mau punya jenis kelamin rohani? Bukan jasmani. Kalau jasmani kan kelihatan, oh ini laki-laki, oh ini perempuan, oh ini ayam jantan, oh ini ayam betina, kelihatan. Tapi kalau nyawa rohani tidak kelihatan bagaimana bentuk jenis kelaminnya, sehingga tidak punya jenis kelamin. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh ini malaikat itu bisa berubah wujud. Nah, sebagai makhluk rohani, mereka bisa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berubah wujud menjadi manusia. Misalnya dulu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW menjelma menjadi seorang sahabat yang dikenal bernama Dihyah Al-Kalbi. Nah, kadang juga menjelma menjadi seorang yang orang-orang Badui, orang-orang kampung, orang-orang desa. Pernah juga datang kepada Nabi SAW menyerupai seorang laki-laki tua yang berjenggot, berjubah putih, jenggotnya udah putih. Nah, seperti hadis yang terkenal itu kan, ada hadis yang sangat terkenal yaitu suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan para sahabatnya, sedang mengajar para sahabatnya untuk mengajar agama. Tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki dengan baju yang putih, jenggot yang sudah memutih, sudah tua. Tiba-tiba datang kepada Nabi, lalu duduk di depan Nabi, lalu meletakkan tangannya di paha Nabi kanan dan kiri. Tiba-tiba orang itu bertanya kepada Rasulullah SAW, mal Islam, mal iman, wa mal ihsan. Pertanyaannya itu adalah, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa itu iman. Ketika Nabi ditanya apa itu iman, maka Nabi menjawab, iman itu ya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Lalu orang ini menjawab, Soddaqta, kamu benar wahai Nabi. Ketika Nabi ditanya, mal Islam, apa itu Islam? Maka Rasul menjawab, Islam itu adalah syahadat pada Allah dan pada Rasulnya. Kamu melaksanakan ibadah sholat, kamu melaksanakan bayar zakat, kamu kemudian melaksanakan ibadah haji, dan kamu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang dikenal dengan rukun Islam dan rukun iman itulah. Orang ini menjawab, Soddaqta, kamu benar. Lalu ketika ditanya, wamal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah bagaimana seolah-olah kita melihat Allah saat kita beribadah. Ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan ibadah serius seolah-olah kita melihat Allah dan seolah-olah Allah melihat kita. Jadi kita ibadah tidak boleh main-main. Ketika kita melaksanakan sholat, tidak boleh main-main. Kita rasakan bahwa seolah-olah kita melihat Allah dan seolah-olah Allah melihat kita. Nah, itulah ihsan. Nah, lalu orang ini menjawab, Soddaqta ya Muhammad, kamu betul ya Muhammad. Ini kan pertanyaan aneh ya. Orang bertanya, dijawab, ternyata membenarkan.
artinya itu bukan tanya, tapi apa? Semacam kayak apa ya namanya, memberikan tebakan atau apa, atau menguji Nabi berkaitan dengan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Lalu orang itu pergi. Nah, ketika orang itu pergi, sahabat bertanya-tanya. Sahabat bertanya, oh belum pergi deh, orang itu masih tanya lagi yang berkaitan dengan hari kiamat, kapan terjadinya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ketika orang itu pergi, sahabat pun ditanya sama Nabi, wahai sahabat, kamu tahu siapa yang tadi yang datang? Tidak. Nabi jawab, siapa dia? Dia adalah Jibril. Jibril, malaikat Jibril yang datang kepada Nabi mengajarkan apa itu Islam, mengajarkan apa itu iman, dan mengajarkan apa itu ihsan, serta bertanya tentang bagaimana keadaan hari kiamat atau as-sa'ah. Ternyata Nabi pun tidak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya malaikat. Malaikat pun juga tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan orang ini ternyata malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki tua yang seolah-olah itu orang dekat situ. bukan orang yang dari jauh, tapi orang dekat situ tapi tidak kenal. Para sahabat tidak kenal lah. Ini salah satu sifat malaikat yang mampu untuk berubah wujud atau menjelma. Sekarang kita lihat perbedaan antara malaikat, jin dan juga manusia. Pertama, penciptaannya. Malaikat, semua kita tahu ya, diciptakan dari cahaya atau diciptakan dari nur. Kalau jin itu diciptakan dari api. Apinya api yang bersih, tidak berasap. Mimma rijim minar. Api yang bersih tidak berasap. Manusia diciptakan dari tanah liat yang diberi bentuk yang disebut dengan tin itu. Bukan watini tapi tin, beda. Tin itu tanah liat yang keras yang diberi bentuk. Kemudian yang kedua, malaikat itu makhluk gaib. Jin juga makhluk gaib, sedangkan manusia itu makhluk yang terlihat atau kasat mata. Jadi saya katakan malaikat makhluk rohani, jin makhluk rohani, manusia ada jasmaninya, ada rohaninya. Sehingga inilah yang menjadikan bahwa manusia butuh makan, manusia butuh minum, sedangkan jin, malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum. Mereka hanya butuh makanan itu makanan rohani, bukan makanan jasmani. Yang ketiga, malaikat itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah nek cara Jawane nglirwake, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah meninggalkan perintah Allah, tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Jin sebagaimana manusia, ada yang patuh, ada yang taat. Manusia begitu juga, ada yang patuh, ada yang taat. Orang yang taat pada Allah, dialah orang-orang yang beriman. Orang yang durhaka pada Allah, dia orang-orang yang tidak beriman. Jadi jin manusia itu ada yang taat pada Allah, ada yang patuh pada Allah, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kafir, ada orang beriman. Jin juga sama. Jin kafir ada, jin muslim juga ada. Manusia ada yang kafir, ada yang beriman. Nah, orang-orang yang taat pada Allah, dia orang beriman. Orang-orang yang durhaka kepada Allah, dia orang-orang yang kafir, jin yang kafir. Yang keempat, malaikat tidak makan, tidak minum. Jin makan dan minum. Manusia makan dan minum. Nah, jin itu makan dan minum. Makanannya itu adalah sebagaimana riwayat Nabi, makanannya jin itu adalah tulang-tulang yang bekas kita makan. Kalau kita itu makan daging misalnya, yang kita makan kan dagingnya, tulang kita buang. Nah, tulang kita buang itu jadi makanan jin. Kalau kita makannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tulang itu dimakan oleh jin yang muslim. Kalau kita makannya tanpa bismillah, maka tulang yang kita buang, yang tidak kita makan dengan bismillah itu, yang kita makan tidak dengan bismillah itu, akan jadi makanan jin yang kafir. Jadi kalau kita makan itu bukan makan kita sendiri. Kalau kita makan harus baca bismillah. Kita minum juga baca bismillah. Jangan lupa. Kalau kita lupa, ada caranya lagi. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Yang kelima sekarang, malaikat itu pikiran jernih, lurus. Jin itu pikirannya bisa berubah-ubah, kayak manusia.
Kadang begini, kadang begitu. Pagi begini, sore begitu. Siang begini, sore begitu. Ibaratnya esok tempe, sore delelah. Itu manusia. Ini malaikat tidak. Malaikat itu terus jernih, lurus, hanif, hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat tidak punya nafsu. Bagaimana punya nafsu? Dia tidak punya syahwat, dia tidak punya jasad, dia hanya sifatnya rohani. Rohani pun rohani yang baik, bukan rohani yang buruk. Karena ada rohani yang buruk seperti jin dan setan ini, ada nafsunya. Ada nafsu, ada akal. Malaikat itu diberikan akal saja. Sedangkan jin itu ada nafsu, ada akal juga. Manusia ada akal, ada nafsu. Jin kebanyakan juga nafsu, lebih dominan daripada akalnya. Setan apalagi, setan itu nafsunya jauh besar, akalnya bahkan tidak ada. Akalnya akal-akalin manusia. Bagaimana cara menjerumuskan manusia untuk masuk dalam jurang neraka, itulah perilaku setan. Malaikat perilakunya baik, karena tidak diboleh keinginan, tidak boleh nafsu. Sehingga kita patut meneladani malaikat ini agar supaya kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Ini sudah sangat gampang sekali. Karena kita tahu bahwa malaikat itu ada malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Nah, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Namun, kita hanya wajib mengenal 10 saja yang wajib kita ketahui. Baitul Ma'mur sebuah tempat di langit ke-7 sana. Dari 10 malaikat yang wajib kita imani itu ada Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Kita lihat tugas-tugas malaikat itu. Tugas malaikat ada 2. Yang pertama tugas umum, yang kedua tugas khusus. Malaikat secara umum itu memiliki 3 tugas yang sifatnya umum. Sedangkan khusus, masing-masing malaikat punya tugas sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Apa itu macam-macamnya? Nah, tugas umum malaikat. Yang pertama, malaikat senantiasa bertasbih. Pada umumnya, malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, tidak pernah berhenti. Jadi semua malaikat itu bertasbih. Termasuk Jibril. Jibril yang dulu datang kepada para nabi, datang kepada rasul untuk menyampaikan wahyu. Sekarang sudah nggak ada nabi lagi. Ngapain mereka? Ya itu ini tadi, bertasbih kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahara. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jadi bacaan ini, bacaan subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Malaikat bertasbih pada Allah dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah Al-Anbiya ayat 20 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Artinya, mereka malaikat-malaikat itu senantiasa bertasbih, tidak pernah berhenti, baik itu siang maupun malam. Loh, apa nggak capek? Enggak, karena mereka bukan makhluk jasmani, tidak butuh makan, tidak butuh minum. Kalau kita kan jasmani, ketika kita makan kenyang, nggak makan lapar. Kita melaksanakan aktivitas harian capek. Malaikat nggak ada capek-capeknya. Kita kan punya nyawa kan? Kita punya jasad, punya roh. Jasad kita kalau tidur, nyawa kita masih hidup dia. Jalan-jalan kemana gitu kan? Nggak ikut tidur. Tapi kalau kita sudah bangun, maka nyawa kita kembali hidup lagi. Itu kan hakikatnya. Bertasbih ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, habis sholat kita bertasbih pada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini ada hadis dari Nabi
yang menyebutkan bahwa tasbih itu sangat ringan untuk kita laksanakan. Tapi pahalanya berat sekali besok di hari kiamat. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah itu ya, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lidah kita. Pahalanya berat di timbangan mizan besok di hari kiamat. Dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kita baca, misalkan kita baca berapa? 10 kali. Cepat sekali, paling hanya beberapa detik saja. Atau kita baca misalnya 100 kali katakanlah. Paling enggak lama, paling hanya 5 menit, 10 menit. Dan ringan sekali di lisan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala besok akan memberikan pahala yang sangat besar kalau kita mengamalkan amalan ini. Maka anak-anakku sekalian, yuk waktu-waktu kita pakai untuk tasbih. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Habis sholat, habis ngaji, tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan berikan pahalanya besar buat kita. Amin Allahumma amin. Nah, sekarang tugas yang kedua. Tugas umum yang kedua adalah menjaga manusia itu secara bergiliran. Jadi kita itu kan ada malaikat yang menjaga kita. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat, "Hei malaikat, tuh jaga hambaku itu. Jaga manusia." Kita itu dijaga terus di depan kita, di belakang kita. Bergiliran, mereka menjaga atas perintah Allah. Nah, apa yang dijaga? Kita dijaga dari bahaya, kita dijaga dari keburukan, kita dijaga dari kesusahan, dari mudarat. Bergiliran pagi, ada yang gantian, sore, ada yang gantian. Jadi mungkin kita pernah merasa bahwa seolah-olah kita akan mendapatkan satu masalah, satu bahaya. Tapi Allah selamatkan kita. Itu siapa yang menyelamatkan? Allah Subhanahu wa taala hakikatnya yang menyelamatkan lewat penjagaan daripada para malaikat. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti itu. Diselamatkan oleh Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjaganya melalui malaikat yang diciptakannya untuk menjaga kita. Setiap pagi dan setiap sore, malaikat itu bergiliran. Giliran menjaga. Paginya kapan? Pagi itu saat waktu subuh. Itu malaikat bergantian menjaga kita. Sore kapan? Petang hari, saat maghrib. Itu malaikat bergantian menjaga kita. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Isra itu, Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kita diwajibkan melaksanakan sholat fajar, sholat subuh, sholat di waktu subuh. Sholat subuh yang kita laksanakan itu. Kenapa? Karena waktu itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Malaikat sedang bergantian untuk menjaga kita. Malaikat yang jaga malam akan kembali, malaikat yang jaga siang datang. Saat pergantian itulah saat waktu subuh. Maka kita rugi kalau kita tidak sholat subuh. Kenapa? Karena saat malaikat malam itu pergi, malaikat akan melaporkan kepada Allah, hambaku ngapain saat kamu tinggal pergi? Masih tidur, masih ngorok. Kan lucu. Nah, kalau saat malaikat pergi, lalu malaikat lapor pada Allah, hambaku ngapain saat kamu tinggalkan? Sedang sholat subuh. Nah, kan luar biasa sekali. Sedang sholat subuh.
sedang ngaji, sedang zikir, maka kita kan disarankan, kita sangat dianjurkan, ayo pagi hari baca Quran, ayo habis maghrib baca Quran, habis subuh baca Quran, habis maghrib baca Quran. Itu salah satunya amal-amalan agar supaya disaksikan oleh para malaikat yang sedang bergantian tugas itu tadi. Nah, kita dapat momen-momen yang luar biasa itu. Ketika malaikat baru datang, lalu dicatat, oh si A baru ngaji, oh si A baru sholat. Alhamdulillah. Coba bayangin kalau si A baru nongkrong, si A baru dugem, si A baru wedangan yang nggak jelas, si A baru main game. Ya Allah ya Rabbi, kok nggak ada amal-amal baiknya gitu loh? Kok ada amal-amal solehnya gitu loh? Kan susah kita. Kita mau ngadep Allah bagaimana caranya? Nah, kalau kita laksanakan itu, zikir pagi, zikir sore, ngaji habis subuh, ngaji habis maghrib, sholat subuh, sholat maghrib, nah itu kita amalkan, kita laksanakan, maka Masya Allah, Allah akan luar biasa melihat kita. Nah ini salah satunya manfaatnya kenapa kita melaksanakan itu, sholat subuh jamaah, sholat subuh maghrib, dan sholat waktu yang lain ya tentunya, yang tidak pernah kita lupakan. Salah satunya karena disaksikan oleh malaikat. Bayangin, malaikat double loh. Malaikat malam menyaksikan, malaikat pagi juga menyaksikan semuanya. Lah luar biasa sekali. Nah, kita lihat sekarang yang ketiga. Malaikat senantiasa mendoakan dan mohonkan ampun kepada kita. Terutama pada orang-orang yang tadi datang ke majelis-majelis zikir, senantiasa berzikir. Orang-orang yang datang ke majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu, yang tolabul ilmi. Mereka didoakan oleh para malaikat. Orang-orang yang menunggu waktunya sholat berjamaah tadi juga didoakan oleh para malaikat. Itu doa, itu tugas umum ya, tugas umum yang ketiga. Sekarang kita lihat tugas khusus daripada malaikat. Sudah kita pahami bahwa Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Jibril juga punya nama lain yaitu Ruh Amin atau Ruhul Kudus. Ruh yang suci, ruh yang aman. Malaikat Mikael tugasnya adalah membagi rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat Israfil meniup sangkakala besok di hari kiamat. Ini bukan trompet ya, tapi sangkakala. Sangkakala itu adalah bahasa Arabnya sur, wa nufikha fis suri. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, maka terjadilah semua hari kiamat terjadi. Malaikat Israel disebut juga malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa, yang akan mencabut nyawa manusia yang sudah tiba masanya ajalnya. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tidak akan pernah bisa diundurkan, tidak akan pernah bisa dimajukan. Jadi itu ya, malaikat Israfil dan malaikat Israel. Sekarang kita melihat yang berikutnya, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Ini duet maut kalau bahasa kita. Kenapa tugasnya itu satu mencatat amal baik, satu mencatat amal buruk manusia, dan itu tidak pernah melepas dari kita ya. Di kanan kiri, di kanan ada malaikat Atid, di kiri ada malaikat Atid. Selain malaikat Hafadhah tadi yang menjaga kita bergiliran tadi, ada banyak berarti kan, bukan cuma dua, ada banyak. Khusus yang Raqib Atid itu mencatat amal baik dan amal yang buruk. Terus yang berikutnya ada malaikat Mungkar dan Nakir. Ini sama tugasnya, yaitu menanyai manusia yang ketika sudah meninggal dunia di alam kubur. Ketika ada orang yang habis dikuburkan, lalu datanglah malaikat Mungkar Nakir. Datangnya bertanya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allah. Man Nabiyuka, siapa nabimu? Jawabnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ma kitabuka, ma dusturuka, apa kitabmu? Apa kitabmu Al-Quran? Ma dinuka, apa agamamu? Islam. Nah, ini orang yang beriman akan mudah menjawab pertanyaan malaikat-malaikat Mungkar dan Nakir atau malaikat kubur. Tapi kalau orang-orang kafir, tidak bakal bisa. Meskipun dia paham sekarang, oh apa agamamu? Islam. Oh siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Meskipun sekarang apa? Ning besok, nek matinya itu tidak husnul khotimah ketika berada di alam kubur, tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan malaikat Nakir, maka malaikat Mungkar Nakir sudah menyiapkan siksa kubur. Luar biasa kan kalau kita tidak mau seperti itu ya. Jadilah sekarang orang-orang yang beriman, rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, 5 waktu tidak pernah kita lupakan. Mudah-mudahan kita jadi anak yang baik.
anak yang soleh, senantiasa berbakti pada orang tua dan berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-9 dan ke-10 malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Ini disebut dengan malaikat Zabaniyah. Bisa kita lihat dalam surah Al-Alaq itu ada istilah Zabaniyah. Yang ke-10 malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga, yang senantiasa membawa kabar gembira, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala bagi para penduduk surga. Ridwan itu kan satu kata dengan ridho, mirip kan, satu akar kata dengan ridho. Jadi bagi para penduduk surga, mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya luar biasa kalau kita bisa masuk surga, dan semoga kita masuk ke sana. Amin Allahumma amin. Nah, yang terakhir ini, hikmah kita beriman kepada malaikat. Dengan memperhatikan tugas-tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari beriman kepada malaikat itu. Di antara yang pertama, jadi beriman pada malaikat itu mampu memotivasi kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Mampu mendorong kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketaatan para malaikat, kita menjadi lebih disiplin dalam melaksanakan ibadah sholat. Kita disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian kita, tugas-tugas sekolah kita. Kita disiplin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disiplin pada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Disiplin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat juga tidak pernah melupakan itu. Tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu dan senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat itu mengawasi perbuatan kita, mengawasi perkataan kita. Kalau kata-kata tidak baik, maka malaikat pasti mencatat itu, pasti merekam itu. Kalau rekaman itu disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, besok di hari kiamat kita akan mendapatkan catatan buku amal kita. Kalau catatan buku amal kita baik, kita akan terima di tangan kanan kita. Kalau catatan buku amal kita kurang baik, maka kita akan terima di tangan kiri kita. Dalam surah Al-Insyiqaq itu kan ada firman Allah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Nah, ini kan dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun orang-orang yang catatan amalnya itu diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang sangat mudah. Nah, ini tentu orang-orang yang berbuat baik, yang beramal soleh. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman tadi dengan perasaan yang gembira. Sedangkan berikutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yakhur bala inna rabbahu kana bihi basira. Bagi orang-orang yang catatan amalnya itu diberikan dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Sungguh, dia dulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir, senang-senang bersama-sama orang-orang yang kafir. Sungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, sungguhnya Tuhanmu selalu melihat perbuatannya. Maka kita diambil pelajaran ini, janganlah kita bergembira, bersenang-senang di dunia saja bersama dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang tidak mau beriman pada Allah. Tapi kita bersenang-senang di akhirat nanti. Dengan cara bagaimana? Dengan cara senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat senantiasa mengawasi perbuatan kita, mengawasi perkataan dan perilaku kita sehari-hari. Yang ketiga, hikmah yang dapat kita peroleh adalah dapat mendorong atau menciptakan rasa optimis untuk senantiasa berusaha. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu melalui para malaikat. Misalnya Jibril, katakanlah. Jibril itu kan menyampaikan wahyu. Berarti kan dia bawa ilmu. Ilmu yang kita dapatkan dari Quran, dari kitab suci kita. Lalu malaikat Mikael itu membawa rezeki yang
diberikan untuk manusia. Nah, kita dengan meyakini rezeki itu, meyakini ilmu itu, kita akan menjadi orang-orang yang optimis dalam berusaha. Kita yakin bahwa kita akan dapat ilmunya. Kita yakin bahwa kita akan dapat rezekinya. Maka kita jadi optimis. Yang keempat, iman pada malaikat memotivasi kita untuk senantiasa beramal soleh. Amal soleh itulah yang akan menjadi bekal kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara berperilaku amal soleh itu? Di antaranya misalnya, ketika kita beriman pada malaikat Jibril, tadi kan kita tahu bahwa Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Wahyunya berupa Quran, kitab suci. Nah, kita berusaha mencari, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu yang kita miliki. Serius dalam belajar, tidak pernah durhaka kepada orang tua maupun kepada guru kita. Berkaitan dengan ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu Islam. Itu perlu untuk kita pelajari. Yang kedua, malaikat Mikael. Kita beriman padanya. Malaikat Mikael itu malaikat yang membawa rezeki. Sehingga kita berusaha maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan yang halal. Bukan yang haram, bukan yang dilarang, tapi yang betul-betul rezeki yang halal, lagi baik. Halalan thayyiban. Yang ketiga, malaikat Israfil. Israfil itu adalah meniup sangkakala besok di hari kiamat. Nah, kita amalnya apa? Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah, huru-hara dunia, maupun saat terjadinya besok di hari kiamat. Nah, sekarang banyak bencana kan, kita doa pada Allah agar supaya itu tidak menimpa kita. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya malaikat Israel, malaikat mencabut nyawa. Kita berdoa, kita siapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Kita doa agar senantiasa terhindar dari siksaan saat sakaratul maut. Dan kita berdoa agar wafat kita, meninggal kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Dan setelah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka malaikat mungkar nakir yang akan datang di kubur, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya dijembarkan, dilapangkan alam kubur kita, diringankan siksa kubur kita besok di alam kubur. Yang berikutnya, iman kepada malaikat Raqib dan Atid. Ini senantiasa kita berbuat baik, berniat baik, berperilaku baik, berucapan baik, berkata-kata yang baik, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, menghindari niat-niat yang kotor, menghindari niat-niat yang buruk, menghindari perbuatan-perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku-perilaku yang tercela. Malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga. Kita mohon pada Allah agar supaya kita masuk surga nanti dan bertemu dengan malaikat Ridwan. Kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat masuk ke dalam dengan aman, tantram, kedamaian, dan kita agar supaya ada kedamaian di dunia ini maupun di akhirat nanti yang terutama. Dan yang terakhir, malaikat Malik, penjaga neraka. Kita berdoa agar kita senantiasa terhindar dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.